distribusi frekuensi itu univariat. Jadi kalau di sini itu ingin melihat perbedaan proporsi atau presentasi, maksudnya jadi ini biasanya di tabulasi silang. Nanti kita ingin mengetahui sebetulnya persentase orang misalnya dengan sosial ekonomi rendah itu kejadian anemianya itu ada berapa persen sih, dan yang tidak kejadian anemianya ada berapa persen. Kemudian yang dengan berpenghasilan tinggi misalnya itu persentasenya seperti apa, yang anemianya ada berapa persen, yang tidak anemianya ada berapa persen. Jadi perbedaan proporsi itu sebetulnya ingin melihat itu ya, kita ingin melihat secara tabel silang ataupun tabulasi silang kaitannya dengan beberapa kelompok data. Kemudian ini juga bisa untuk mengetahui tentunya yang paling penting, kita bisa mengetahui sebab akibat ya, jadi hubungan antara variabel kategorik dan variabel kategori. Jadi tidak bisa hukumnya haram kalau misalnya menggunakan non kategorik ya. Hukumnya haram sekali. Jadi tidak bisa dilakukan kalau misalnya variabelnya ataupun kategorinya masih non kategorik atau berupa numerik angkanya di langsung uji square. Dan itu sudah bisa dipastikan akan invalid ataupun outputnya tidak ada gitu ya. Jadi kedua-duanya harus kategori. Wabil khusus kalau untuk G-square ini dia harus kategorisasinya 2 kategori saja. Contoh, misalnya teman-teman uji G-square itu ada 3 kategori kan. Kalau pengetahuan itu biasanya baik, cukup, kurang kan. Nah, dipaksain lah uji G-square itu tidak bisa terjadi ya. Adapun muncul value-nya, cuma nanti untuk kriteria odd ratio-nya tidak muncul, besar peluangnya tidak akan muncul. Jadi kesimpulannya kalau misalnya teman-teman ternyata datanya nominal ordinal itu lulus sebagai syarat uji G-square, tapi ada 3 kategori, nanti ada dummy. Dummy itu maksudnya contoh kalau pengetahuan, berarti nanti ada pengetahuan cukup kurang, ada pengetahuan kurang cukup dan ada pengetahuan kurang lebih. Jadi kan yang paling beresiko selalu yang dijadikan dummy gitu ya. Maksudnya adalah jadi nanti pengetahuan ada 2 variabel nambah, pengetahuan 1, pengetahuan 2. Jadi kalian itu nanti akan ada kerja tambahan ya, kerja ekstra. Kalau misalnya 3 atau sampai 4 gitu ya, sampai 4 kategori nanti akan dummy-nya berarti 3 pengetahuannya, jadi ada pengetahuan 1, 2 dan kemudian 3. Jadi pastikan dulu kalau misalnya mau uji G-square itu ya kategorisasinya harus 2 kategori. Contohnya apa saja misalnya? Saya contohin satu misalnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, nambah lagi nggak sih? Udah ya, laki-laki perempuan aja. Iya. Ya, boti salah satu. Boti. Barangkali kalau dalam kita mencontohkan 2 aja. Iya. Ya, laki-laki dan perempuan. Ada lagi misalnya apa lagi misalnya? Pendek dan tinggi. Pendek tinggi dari apa? Variabel apa tuh? Nah. Tinggi badan. Pendek tinggi badan ya, dia pendek ada yang tinggi boleh. Apa lagi misalnya? Warna apa? Kalau tentunya banyak itu ya, gelap terang kan ya. Gelap terang. Kan lebih ini ya. Kalau merah kuning, hijau kelabu dan seterusnya nanti kalau gua ada gimana? Iya. Nanti nyanyi, saya suka nyanyi soalnya. Iya, Pak. Suka karaoke ya. Ses. Masih di rumah. Lanjut nanti mau balik. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah hubungannya sekali lagi adalah 2 kategori, 2 variabel saja. Dan contoh-contoh sudah teman-teman sampaikan. Misalnya juga ada kejadian hipertensi, misalnya hipertensi dan 2 tidak hipertensi. Kemudian apalagi itu banyak ya. Yang kalian tentunya bisa contohkan. Yang pasti variabelnya biasanya skalanya nominal atau nominal ordinal. Itu biasanya kalau sudah skalanya seperti itu ya ada nominalnya, dia menggunakan G-square. Tapi mesti harus diperhatikan apakah kategorisasinya 2 atau 3. Kalau 3 sih saran saya ya bisa sih dipaksakan, cuman ya artinya nanti akan buat dummy, akan buat variabel baru lagi di hasilnya. Di proposal akan tetap sama kategorinya 3, cuman pada saat nanti hasil akan muncul variabel baru gitu ya. Misalnya pengetahuan 1, pengetahuan 2 dan seterusnya. Beberapa contoh kasusnya misalnya apakah ada hubungan antara usia dengan kejadian hipertensi.
Usia ini kan misalnya, lupa kalau usia itu ada 40, 30, 50 dan seterusnya. Kan itu numerik. Kalau kenapa itu jadi contoh kasus kategori bisa ya. Contohnya usia produktif dan non produktif. Apalagi misalnya kalau usia selain produktif non produktif. Apa? Tua dari muda, mungkin lebih ke itu ya, dewasa dan lansia gitu ya. Dewasa lansia, apalagi misalnya remaja ya, sosial ekonomi rendah dengan sosial ekonomi tinggi, yang paling beresiko terhadap kejadian anemia ataupun masalah gizi apa? Rendah. Yang rendah, alasannya? Karena tidak semua makanan Kebutuhan tidak semua terpenuhi terbeli. untuk Pangan. pangan, untuk daya beli gitu ya. Nah, daya beli, terkait daya beli untuk protein, gizi dan seterusnya ya. Sehingga dengan daya beli rendah ya tentunya akan juga mempengaruhi gizi seseorang gitu ya. Risetnya juga sudah ada. Jadi kira-kira begitu aman ya untuk tabel kontingensi. Intinya sih sebetulnya dalam hal pengkodingan variabel kelompok sampel atau variabel independen itu haruslah nomor satunya itu yang beresiko terhadap masalah kesehatan. Apalagi ya? Ada yang bisa mencontohin lagi misalnya? Satu lagi deh, atau dua lagi, supaya lebih lebih kaya gitu ya, lebih kaya informasi kitanya. Mohon diperhatikan, kira-kira ada masalah nggak di masalah pengkodingan? Di pengkodingan yang ini yang di sini kan satu itu merokok, dua tidak merokok. Oke, dua yang Y, satu subur, dua tidak subur. Kira-kira menurut kalian dari pemaparan yang saya sudah sampaikan, yang masalah tabel kontingensi atau pengkodingan, ada masalah nggak di situ? Kalau kita melihat dari sisi pengkodingan, Kalau dulu variabel merokok satu, Nah, merokok kira-kira ya. dua. Merokok itu kan tidak subur. Tidak merokok itu kan subur. Nah. Satu ke dua, dua ke Ya. satu kan? Nah ini Kebalikan nih. Coba lihat. Kebalik. Nah, ini kan misalnya di sini tuh adalah perilaku merokok ngomong sampelnya kan. Iya. Di sini ya, di sini Tidak. Atau di sini merokok dan tidak merokok. Outcome-nya ini di sini kan tingkat fertilitas atau kesuburan ya. Iya. Kesuburan. Di sini tadi disampaikan satu itu subur, berarti di sini kan? Iya. Dua itu tidak Subur. Berarti Nah, satu menurut ke kalian, dari sisi peluang resiko dan seterusnya, pengkodingan ini kemungkinan bisa kita revisi nggak? Bisa. Bisa. Nah, karena bisanya, supaya mikir keras juga yang ngomong. Oke, siapa tuh yang ngacung? Bisa nggak sih? Laki-laki. Bisa nggak sih? Bisa. Bahaya juga ya. Kan codingan itu bisa Nah, diganti. gimana kira-kira menurut kalian? Ayo, Gimana ya? cek ini tadi saya ngomong. Hah? Materi, masa enggak ini? Siapa mau coba bicara? Tadi itu apa sih? Kira-kira bisa direvisi nggak tuh? Jika data Nyambung nggak tuh nominal kira-kira? ordinar. Hah? Tadi kan saya sampaikan, kelompok sampel itu yang beresiko tentunya akan dihadapkan ke masalah kesehatan yang beresiko juga, maksudnya ya Beresiko juga. memiliki masalah kesehatan gitu lah ya. Iya. Kira-kira kalau subur dengan tidak subur, yang masalahnya tidak suburnya atau yang suburnya? Tidak subur. Yang tidak Tidak suburnya. suburnya. Berarti yang tidak suburnya harusnya di mana tempatnya tuh? Nomor dua. Tidak suburnya harusnya Satu. tempatnya di yes atau di no? Di no. No. Dibalik. Di yes. Apa Kan gitu? merokok nih. Iya. Merokok ini akan berpeluang menjadi tidak subur atau menjadi subur? Tidak Tidak subur. subur. Berarti di mana tidak suburnya harusnya? Yes. Yes. Berarti codingnya harusnya hiji kedua. Satu. Nah, jadi nanti Oh, satu-satu gitu. iya. Oh. Kan si peluang itu kan di satu nih. Iya. Si S-nya itu adalah yang masalahnya di sini, berarti yang A itu adalah Satu. yang paling apa istilahnya itu di situ Beresiko. yang beresiko tinggi gitu ya. Dalam Oh. masalah kesehatan. Jadi kayak tabel siangnya itu persentasenya yang harus paling tinggi. Bukan yang di no-nya gitu ya. Termasuk coba lihat kalau di output, ternyata di output itu pun direvisi yang buku bahasa cep itu, di output yang kalian belajar tuh.
Coba gerak. Kalau di sini revisinya bukan di suburnya, di merokoknya. Mana outputnya Pak? Ini di sini halaman 100. Bukan. Halaman berapa? Di hasilnya. Nah, Halaman berapa Pak? oke. Coba lihat halaman berapa? 119. 19. 119 coba dibuka. 19. Perilaku merokok. 116. Tidak subur. Ada apa coba yang berubah menurut kalian di situ? Yang tidak merokoknya di atas Pak. Iya. Jadi kalau dibaca itu revisinya itu apa namanya dibaliknya yang tidak merokoknya. Cuman gitu ya. Ya sebetulnya nggak ada masalah juga kayak gitu ya. Cuman ya kita coba revisinya yang nomor itunya aja. Karena kan sebetulnya esensinya adalah kita ingin melihat kelompok sampel yang paling berpeluang, yaitu adalah kan yang masalah faktor risiko itu merokoknya kan, Iya. bukan yang tidak merokoknya. Iya. Kalau ini kan Tidak. sebetulnya seakan-akan yang tidak merokok itu yang Berpeluang. berpeluang resiko. Padahal ini enggak ya. Ya namanya juga statistik ya. Kan Iya. ini contoh berarti tidak ada masalah. Kecuali ya bukan yang sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang kan juga perlu melihat gitu ya dari beberapa referensi. Jadi kan ini tadi satu ya, berarti di sini harusnya Merokok. merokok dan di sininya Tidak subur. Tidak subur. Iya. Kalau tidak merokok. Tidak Bisa subur. merokok, tidak merokok. Silvi. Ya, sekarang kita langsung aja lah ya. Silvi. Iya. Keburu-buru. Nama di nomor 1 itu merokok. Merokok Pak. Nanti desimal biasa 0. Desimal dinolkan. Desimal dinolkan, kemudian di value-nya apa itu? Lanjut. Di value-nya 1 tadi merokok, 2 tidak merokok. Iya, value yang merokok. Value-nya. Yang di mananya? Labelnya merokok, 2 tidak merokok. Value Masih 1. ingat kan yang kayak gitu-gitu kayak gitu ya. Bapak ini lihat dulu Pak. Ih, Pak kok gini, Pak? Nah, kumaha? Bapak, kok gini? Iya, buat enak. Ya, nih. Coba Ya nggak tahu, Pak. Itu numerik kan? Hah? Itunya Numerik lain tuh. Iya, Nah, terus kan ada value. Desimal nolin udah. Nah, value-nya nolin. Nah, itu ada. Nah, itu benar kumaha maksudnya. Enggak, tadi kan langsung ada tulisan cakra, Pak. ininya gimana Pak? 1 value 1. Labelnya Labelnya merokok itu oke aja. Nah, kemudian 2. gimana Bapak? Takut salah. 2 berarti subur. Ya maksudnya ini mah variabel. Belum nyampe dah. Oh, Gimana gini? 1 merokok, di label 1 merokok, ini tidak merokok. Gini gimana sih? Ya. Bapak gini. Ed. Cina masih inget kene. Masih lupa Bapak. Makanya diulang ulang. Tidak merokok Tidak gitu. merokok 2. Ed, oke. Ed. Tidak merokok coba sih. Oke. Betul. Sudah. Oke, sudah ya? Sudah. Kemudian nomor 2. Nomor 2 itu berarti name-nya itu subur. Kesuburan apa subur? Name subur. Iya, udah. Udah. Sudah. Salah nggak tuh? Salah itu. Nomor 1-nya tidak subur. Ikut aja lagi yang salah juga. Terus satunya 1 subur. tidak subur. 2 subur. Desimal 1 tidak subur, 2 subur. Yang sampai tadi yang paling bersubur, kalau 1-nya tidak subur, nomor 2 subur. Ya. Ya. Bisa balikin, Pi? Oh, bisa. Oke, baru. Nyik. Itu jadi cina. Ayo aku tuh ditanya. 1 apa Ayo subur? aku tuh ditanya.
Measure non? Iya, tidak subur. Nggak ada. Ya, betul. Lanjut, Pak. Nah, ya, lanjut ya. Lanjut. Measure-nya nggak ada kan? Measure-nya apa, Pak? Ini udah. Measure boleh nominal-nominal aja. Atau dihiraukan juga boleh. Nggak usah diurusin boleh. Oh, nominal. Udah ya. Sekarang siapa masuk di data view-nya? Iya. Masukkan datanya sesuai dengan apa Nggak yang bisa, sudah ya udahlah. dilakukan. Hah? Sampai Gimana? 50. Hah? Sampelnya sampai 50. Oh, Gampang ya? data. Satu aja sampai 30. Satu-satu kayak gitu. Saya ulang lagi. Masukkan data sesuai dengan yang di Sampai berapa, nomor buku berapa? ya, yang lampiran halaman 54. Sampai berapa, Cina? Nanti sampelnya kita 50 sampai 50. Baik merokok ataupun sebur 50. 50? Sampai 50. Sampai 50. Iya. Betul. Bisa gampang. Sampai 50-nya. Nyi sampai 50. Nah, aku mah berubah nyawa. Apanya? Kamu tulisan Maroko tuh? Tuh, Aku mau Maroko anjir. Bayarnya sama gitu. sebelah. Iya. Aku kieu nyi, nyi kumaha nyi? Nyi kumaha? Nyi kumaha? Ubem sampai 50. Hah? Sampai 50. 50? Salah. Tiga satu sampai 50 dua. Iya. 16 sampai 13. Nah, Belum. gerak. 12. Kenapa? 30 betul. Udah. Gila, banyak banget. Bener kan tuh salah ngitung kan? Bes. Ngitungnya Kamu itu kemana sih? aku satu sampai 30 nomor 1 merokok. Lain Satu anu sama subur mah teh. anu subur ti dieu ti. Ti dieu tinu subur ti 50 sampai ka 40 Orang satu. 30 lah anjir. Coba. Berarti 13 berarti kan. Kecil itu deh aku gesing salah dah. Bikin ke 30. 22 sampai 12. Sampai sini. 12. Enter. 1 sampai 30. 30. Pas ini. Nyanyi 31 sampai 39. 31 sampai 39. 31 sampai 39.
Bener gak sih ngitungnya? Salah. Kamu nggak aku ini aja jadi kia anjir. 1 sampai 30. 1 sampai 30 tuh 1. Merokok. Satu kan? 31 sampai 52. 31 sampai 52. Terus suburnya dari nomor 1 1 sampai gimana? 1 sampai 6 2-nya. 7 kasih ke 10. 7-nya 1. Aku 2. Salah. Kemudian nomor dalam tidak lompat 3 ke 12. 8 sampai 12-nya 2. Benar. Terus 13 sampai 30-nya 1. Bener kan? Sampai 30 kan? Sampai 30 1. Salah. 13 sampai 13 sampai 31. Nah, apanya? Bentar. Kela. 31 sampai 39 2. Benar tak? 31 sampai 39. Iya benar. 40 sampai 50. Iya. Di mana ngecas di mana? Jasar aja. Apa? Siune. Bola itu nate, bola itu sih. Siun salah ya. Aku udah semangat lu. Tak kan ubah dia nawe. Ulah tak. Nah. Yang ke pohon. Yang ke pohon. Wah, jauh teh jauh. Udah tak? Dah. Oke. Azan Pak azan. Kenapa azan, Pak? Hah? Azan Pak azan. Tadi mute. Oh, atuh Pak, lanjut aja, Pak. Tak udah, Pak. Balik ah. Kemana? Ke ibu. Dewi kecil udah tadi kita mau pasti kabaran lagi. Nya. Itu mah geuning kitunya. Ya makanya aku bingung tadi kamu ngomong dua. Udah ya? Oh, Lanjut ya? baik. Ya, siap. Lanjut, sekarang kita akan analyze Analyze. deskriptif statistik Terus, Pak, ke cross step. cross step. Pilih cross step. Sudah? Sudah. Maaf Pak, ulangi. Deskriptif cross step. Cross step. Kemudian yang merokok dimasukin ke row sebagai variabel X, subur sebagai variabel Y kita masukkan ke kolom. Kolom, Pak. Subur ke kolom min. Sudah? Sudah. Statistik, pilih statistik. Nanti kita pilih chi-square Ya. dan risk. Sama Pak? Di tadi. Rix. Row. Rix. Kolom. Ya. Duh, Nanti Pak. statistik, pilih chi-square dan risk sudah. Continue. Udah. Sama risk. Udah. SK. Ya. Sel. Pilih sel, kemudian pilih sel. Sel. Ya. Sel. Udah. Ya. Dari awal. Oke, kita akan mulai. Kemudian
deskriptif deskriptif. statistik udah. Deskriptif statistik. Lalu pilih cross step. Kemudian yang variabel x-nya atau merokoknya ke Variabel kolom. x ke Kemudian row. bukan kolom ya, apa? Ke row. 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 Kemudian variabel y-nya yang subur ke Kolom. kolom. Pilih statistik. Ya. Kemudian pilih Kolom list dan statistik dan chi-square. chi-square. Checklist chi-square dan risk. Chi-square. Kemudian continue. Kita Continue. pilih cell. Lalu pilih cell. Expected. Lalu kita pilih checklist. expected. Ya, betul. Row, kolom, total di checklist juga. Row, Row, kolom, checklist. total. Observe kan mah Pak. Observe. Itu udah termasuk kan? Iya. Continue. 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 Yang round cell con. Ya, Terus gimana? Kelihatan? Oke. Row. Nah, apa tadi sih? Tadi sebutkan Terus kemana ini? Oke. Oke. Bohong. Oh, benar. Oh, pada pakai tangguh atau jadi kebot. Sekarang teman-teman silakan. Oh, Ini untuk hasilnya. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan pada bagian cash process summary, pastikan missingnya 0. Udah pastikan missingnya 0 ya. Nol. Yang kedua, tadi seperti yang saya paparkan itu Atasnya apa? nilai expected count pada cross tabulation. Bising. Nah, baris yang merokok, baris tidak merokok, dan total. Coba lihat di bagian EC-nya. Expected count, itu kan ada count, ada yang expected kan? Nah, kita pilihnya expected count. Nilainya ada yang kurang dari 5 enggak? Enggak. Aman? Aman. Terkendali? 18, 12. Terkendali. Berarti jika begitu kesimpulannya, tidak usah menggunakan alternatif Fisher exact test. Berarti dia lulus uji Chi-square. Kemudian selanjutnya teman-teman ke bawah ke chi-square test. Tes. Nah. Oke. Karena ini lulus uji chi-square, berarti kita bukan menggunakan Fisher exact test, ya, tapi menggunakannya Pearson chi-square. Coba dicek nilai Pearson chi-square ke value-nya berapa? Di bagian 0,34. 34 di mana? 0,3. Bukan, bukan value-nya. Yang dua seatnya yang signifikan. 0,556 kata-kata ya. Ada yang beda, kayaknya salah masukin data aja nggak apa-apa. Ini kan prosesnya itu sudah betul. Masih macana. Itu mana sih macana Jadi ini? 0,556. Dengan demikian bermakna tidak bermakna nilainya? Bermakna. Soksa bermakna. Bermakna. Alasannya gimana? Ya karena Karena memiliki 0,5. Lebih dari 0,05 bermakna. Lebih dari 0,5. Nilainya lebih dari 0,556. Berarti kurang dari apa lebih dari 0,05? lebih. Jadi H0 atau HA-nya diterima atau ditolak? Diterima. Kesimpulannya? Ya kalau diterima apa kesimpulannya? Ada Pengaruh. hubungan Hubungan antara merokok merokok dengan kesuburan. aman. Aman. Kalau misalnya nilainya kurang dari 0,05. 05. Jika nilainya lebih dari 0,05 berarti tidak ada hubungan Dan benar. antara Kamu kesuburan. Karena ini nilainya adalah lebih dari 0,05 berarti tidak ada hubungan. Oh lebih. Nah, lebih apa kurang itu? Oh iya, 0,55.
Berarti hubungannya tidak bermakna atau tidak signifikan. Ya. Gening bisa gitu. Karena nilainya lebih dari 0,0. 05. Oh, berarti harus plus 0. Cukup jelas? Jelas. Ada yang masih mau tanya? Nggak apa Sob? Yang value? Value ada yang mau nanya masih? Jelas semua? Jelas. Kalau jelas kita lanjut di bagian odd ratio satu lagi. Odd Di ratio. bagian risk estimate. Itu kan ada value-nya tuh, value 1,413 semua Iya. betul? Betul. Berarti kesimpulannya sekalipun tidak berhubungan, dia memiliki besar peluang, ya masih memiliki besar peluang karena apa? Karena nilai odd ratio-nya lebih dari 1,413. Berarti apa namanya? Responden yang merokok itu berpeluang 1,413 kali beresiko lebih apa namanya lebih beresiko berpeluang dibandingkan responden yang tidak merokok. Terhadap apa? Gak ada Tidak kesuburan. Begitu? Ada pertanyaan? Jadi intinya sih sebetulnya untuk UGC Square kita ingin melihat 3 output ya. Yang pertama nilai EC, ekspressionnya. Yang kedua adalah kita menganalisis p-value-nya. Dan yang ketiga odd ratio-nya. Double klik. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan ada pertanyaan. Bisa dikit Samping kanan, samping kiri, samping tengah. Iya kan. Oh, Ada nya bisa pertanyaan? ditempel. Bisa ya ditempel. Berarti yang Nah, teman-teman bisa juga lihat beberapa contoh interpretasi di halaman 121-nya sudah selesai untuk uji square. Kecuali minggu depan kita ke Minggu depan UAS, Pak. minggu depan luas. Nah, makanya saya mau nanya dari tadi.